Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zahra dengan NIM 1901026027. Sini saya akan menjelaskan tentang digitalisasi dalam memberi solusi di tengah pandemi. Dengan judul Solusi Digital bagi UMKM untuk tetap bertahan di tengah pandemi. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian digital. Digital adalah penggambaran dari suatu keadaan bilangan yang terdiri dari angka 0 dan 1 atau off dan on. Digital menggambarkan teknologi elektronik yang menghasilkan, menyimpan, dan memproses data dalam dua kondisi, positif dan non-positif. Teknologi digital utamanya digunakan pada media komunikasi terbaru, seperti satelit dan transmisi, serat optik, fiber optik. Sebagai contoh, modem digunakan untuk mengubah informasi digital pada komputer menjadi sinyal analog untuk saluran telepon dan untuk mengubah sinyal telepon analog menjadi informasi digital pada sebuah komputer. Selanjutnya, di sini ada sejarah singkat digitasi. Secara etimologis, istilah dari digital berasal dari bahasa Yunani, yaitu digitus yang artinya jari jemari tangan atau kaki manusia yang berjumlah 10. Era digital muncul karena adanya revolusi yang mulanya dipicu oleh sebuah generasi remaja yang lahir pada tahun 80-an. Kehadiran digitalisasi ini menjadi awal era informasi digital atau perkembangan teknologi yang lebih modern. Selanjutnya, manfaat era digital. Era digital juga dikatakan sebagai globalisasi, yaitu proses integrasi internasional yang terjadi karena adanya pertukaran pandangan dunia, pemikiran, produk, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya karena adanya kemajuan infrastruktur, telekomunikasi, internet, dan transportasi. Di sini ada beberapa manfaat era digitalisasi. Kemudahan dalam berkomunikasi. Dengan adanya era digital saat ini tentunya semakin memberikan kemudahan dalam hal komunikasi. Saat ini manusia dikelilingi dengan perangkat digital yang canggih seperti smartphone. Melalui perangkat inilah manusia dapat saling terhubung dengan manusia di belahan bumi lainnya dengan memanfaatkan adanya internet. Yang kedua ada mobile dan fleksibel. Era digital adalah masa di mana semua hal serba mudah dan tidak ada batasan. Hal ini bisa dibuktikan dan dari kemudahan untuk mengikuti berbagai jenis event tanpa harus hadir di tempat. Sebagai contoh, penerimaan mahasiswa baru di suatu perguruan tinggi yang dapat dilakukan dari mana saja tanpa harus datang ke kampus. Yang ketiga ada internet lebih dominan ketimbang penggunaan pulsa. Di era digital saat ini, internet memang lebih mendominasi untuk berbagai kebutuhan masyarakat, terutama kaum milenial. Mengingat pentingnya internet sehingga masyarakat lebih memilih untuk kehabisan pulsa daripada kehabisan paket data. Alasannya, karena paket data bukan hanya sekedar digunakan untuk berinternetan, melainkan juga berfungsi sebagai media komunikasi yang lebih murah daripada menggunakan pulsa. Lalu yang terakhir, kemudahan dalam berbelanja dan mendapatkan apa yang diinginkan. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini dengan adanya internet mulai bermunculan e-commerce atau toko online. Sehingga dalam hal ini memudahkan masyarakat untuk berbelanja atau mendapatkan apa yang mereka inginkan tanpa harus datang ke lokasi. Salah satu manfaat dari kehadiran toko digital seperti ini, maka memungkinkan untuk menemukan penjual dan pembeli meskipun berada di lokasi yang berbeda dan jaraknya sangat jauh. Pengertian produk digital. Produk digital adalah produk yang berbentuk digital alias elektronik. Produk tersebut seperti perangkat lunak atau software, tiket, video tutorial, hingga e-book. Tidak hanya produk, melainkan juga jasa dapat dikategorikan dalam bentuk digital. Lalu apa saja contoh produk digital tersebut? 1. E-book.
Perputaran informasi yang kian cepat memudahkan bagi siapa saja untuk mengaksesnya. Apabila informasi tercecer satu demi satu, maka alternatifnya adalah mengumpulkannya menjadi satu kesatuan yang utuh. Lalu menjadilah sebuah buku. Kini buku tidak lagi hadir secara fisik, melainkan juga elektronik. Orang-orang menyebutnya sebagai e-book. Varian isi dari e-book dapat bermacam-macam, yang diantaranya novel, cerpen, kumpulan esai, cerita humor, buku pengetahuan anak-anak, cerita bergambar atau komik, majalah, dan lain sebagainya. Yang kedua ada musik. Beruntunglah Anda yang lahir pada abad ke-21. Dalam hal bermusik, hampir sebagian besar telah berbentuk digital. Jika Anda memiliki keahlian bermain musik, Anda bisa memanfaatkannya menjadi lahan bisnis. Anda bisa saja menjual lagu, lirik lagu, nada dering, hingga soundtrack. Yang ketiga, ada penelitian. Tidak ada yang menyangka bahwa penelitian yang diwujudkan dalam bentuk produk digital bisa menjadi lahan bisnis. Namun demikian, inilah eranya. Era yang membuat produk apapun bisa menjadi produk digital. Yang keempat, ada tutorial. Tutorial video adalah cara untuk bagi pemula untuk belajar, apalagi saat ini banyak orang yang ingin berbisnis. Tutorial mengembangbiakan lele, menanam cengkeh, hingga membuat brownies adalah beberapa tutorial yang dicari oleh orang-orang. Yang kelima ada software. Beragam perangkat lunak atau software hadir untuk memenuhi kebutuhan komputer, laptop, tab, hingga ponsel Anda. Jika kalian adalah ahli IT, jual saja produk software yang kalian punya. Jika kalian pengguna ponsel, maka kalian bisa menjual via aplikasi App Store atau Play Store. Yang keenam ada fotografi dan desain grafis. Alangkah baik jika Anda menjualkan foto di berbagai aplikasi yang tersedia seperti Shutterstock misalnya. Jika Anda suka mendesain atau menggambar, Anda juga bisa menawarkan keahlian bisnis. Bisnis itu menjadi sesuatu yang berguna, bahkan baik untuk meningkatkan penghasilan. Pengertian dari pandemi. Pandemi sendiri merupakan sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai benua dan negara. Umumnya menyerang banyak orang. Sementara epidemi sendiri adalah sebuah istilah yang telah digunakan untuk mengetahui peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi era tertentu. Next, di sini ada dampak pandemi bagi masyarakat. Itu ada beberapa. Contohnya, satu, dampak pada masyarakat. Dampak pada masyarakat sendiri yaitu pembatasan sosial dilakukan oleh pemerintah. Ketika keluar rumah harus selalu memakai masker, menjaga jarak 1 meter dari satu sama lain, dan juga sering mencuci tangan pakai sabun selama 20 detik. Kebiasaan baru ini harus kita terapkan untuk mengurangi penularan virus yang sedang melanda dunia. Yang kedua ada dampak terhadap ekonomi. Keuntungan yang diperoleh pelaku usaha mengalami penurunan akibat wabah yang sedang melanda ini. Dari sektor pariwisata maupun sektor penerbangan sepi penumpang akibat kebijakan social distancing. Di sektor industri pabrik, produksi juga mengalami penurunan akibat banyaknya karyawan yang di-PHK, serta dipulangkan oleh perusahaan sehingga mengakibatkan banyak orang menganggur. Yang ketiga ada dampak pada pendidikan. Ketika wabah ini menyerang, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa sekolah atau bidang pendidikan lainnya menyelenggarakan sistem pembelajaran jarak jauh atau online, yang kini biasa disebut School from Home atau disingkat SFH. Melalui sistem ini, semua materi dan tugas dibagikan secara online. Hampir semua sekolah dan universitas tutup sementara agar kegiatan belajar langsung tidak memperburuk infeksi virus yang ada. Yang keempat ada dampak pada pekerjaan.
Tidak hanya sekolah yang dilakukan secara online, namun di tempat kerja sistem work from home juga diterapkan. Hal ini berdampak pada orang yang bekerja di area perkantoran. Terkadang pekerja kantoran memiliki jadwal piket, sehingga saat di area kerja tidak banyak orang yang berkerumun, dan juga dapat memutus mata rantai penyebaran virus. Yang kelima, ada dampak pada politik. Dalam sistem pemerintahan, banyak sekali perubahan selama pandemi. Pandemi telah mempengaruhi sistem politik beberapa negara yang menyebabkan penangguhan kegiatan legislatif, isolasi atau kematian beberapa politisi, dan penjadwalan ulang pemilihan karena kekhawatiran penyebaran virus. Solusi digital bagi UMKM untuk tetap bertahan di tengah pandemi. Ini udah masuk ke inti dari permasalahan dan inti dari PPT ini. Jadi gelombang besar yang disebabkan oleh pandemi nyatanya sangat berpengaruh pada kondisi ekonomi negara. Sudah banyak pula bisnis yang berguguran dan terpaksa untuk gulung tikar karena menurunnya pemasukan yang disebabkan oleh pandemi. Seluruh sektor bisnis tentu saja berupaya untuk mempertahankan kondisi ekonomi mereka, terlebih sektor UMKM. Berbagai upaya tentu sudah dilakukan oleh pelaku bisnis untuk mempertahankan bisnis di tengah gelombang pandemi ini. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah digitalisasi bisnis. Next, lalu mengapa harus beralih ke digital? Nielsen di Indonesia mencatat sebanyak 80% konsumen mencari berita atau informasi tentang COVID-19 melalui sosial media, dan sebanyak 60% melalui mesin pencari. Data tersebut dapat membuktikan bahwa penggunaan internet di Indonesia jumlahnya sangat tinggi. Selain itu, digitalisasi UMKM juga merupakan salah satu upaya yang tengah dilakukan oleh pemerintah saat ini untuk menghadapi dampak negatif dari pandemi. Selanjutnya ada beberapa strategi pemasaran digital yang bisa dilakukan oleh UMKM untuk meningkatkan customer engagement. Yang pertama itu ada digital ADS dengan membuat iklan berbasis digital seperti YouTube, Facebook, Google dianggap efektif untuk meningkatkan brand awareness serta memudahkan UMKM dalam menjangkau konsumen yang lebih luas. Yang kedua ada media sosial. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh We Are Social mengenai penggunaan media sosial di Indonesia, membuktikan bahwa setiap harinya masyarakat Indonesia meluangkan waktu selama lebih dari 3 jam untuk beraktivitas pada media sosial. Hasil survei penggunaan sosial media sebagai acuan UMKM di masa pandemi, hal ini dapat membuktikan bahwa media sosial wadah yang tepat bagi UMKM untuk mempromosikan bisnis dan menjangkau konsumen lebih dekat. Yang ketiga ada aplikasi pesan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau disingkat dengan APJII, pada tahun 2018, penggunaan aplikasi pesan instan di Indonesia sangat tinggi. Hal ini dapat dibuktikan dari 2.500 responden, 89,35% diantaranya adalah pengguna aplikasi pesan seperti Line, WhatsApp, Telegram, serta aplikasi serupa lainnya. Aplikasi pesan instan dapat menjadi peluang untuk menjangkau konsumen dan calon konsumen dengan pendekatan yang lebih personal. Selanjutnya kita dapat beralih pada marketplace dan e-commerce. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya mengenai pergeseran perilaku konsumen di masa pandemi, melakukan belanja online nyatanya menjadi pilihan favorit konsumen untuk memenuhi keinginan serta kebutuhan di masa social distancing ini. Hasilnya, angka penjualan online melonjak tajam sejak adanya arahan social distancing dari pemerintah. Terhitung pada bulan Maret 2020, jumlah transaksi penjualan online melonjak 320%.
dari total penjualan online pada bulan Januari 2020. Lonjakan semakin tajam terjadi. Penjualan online April 2020 tercatat meningkat hingga 480%. Banyak keuntungan yang dapat dirasakan oleh UMKM jika memanfaatkan penggunaan e-commerce selama pandemi, seperti mudahnya mendapatkan konsumen karena meningkatnya jumlah konsumen yang beralih menggunakan e-commerce, kemudian mendapatkan rekapitulasi data penjualan dalam berbagai jangka waktu, hingga mempermudah proses penjualan dan promosi karena konsumen dapat dengan mudah mengakses dan melihat langsung produk yang dijual pada marketplace dan e-commerce yang dimiliki oleh UMKM. Selanjutnya ada memanfaatkan layanan pesan antar. Berdasarkan hasil penelitian Nielsen yang bertajuk Understanding the Online Food Delivery Market dan GoFood Leadership in Indonesia mengenai kebiasaan masyarakat kota besar terhadap layanan pesan antar, hasilnya dari 1.000 responden, 95% diantaranya membeli makanan melalui layanan pesan antar dalam 3 bulan terakhir. Layanan pesan antar kini menjadi primadona dalam bisnis UMKM di bidang kuliner, terlebih di tengah kondisi pandemi seperti saat ini yang melarang masyarakat untuk dine-in pada restoran dan juga kafe, membuat masyarakat memilih untuk memesan makanan lewat layanan pesan antar sebagai solusi memenuhi keinginan mereka. Untuk mendaftarkan bisnis kuliner pada layanan pesan antar seperti GoFood dan GrabFood, tidaklah sulit, cukup dengan mengunduh aplikasi mereka yang khusus ditujukan untuk pelaku usaha, lalu isi data diri beserta informasi mengenai bisnis yang dimiliki. Dan yang terakhir ada membuat chatbot untuk bisnis. Membuat layanan chatbot untuk bisnis UMKM tentu dapat dilakukan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi bisnis selama pandemi. Berbagai hal mampu dilakukan oleh chatbot, mulai dari memberikan layanan konsumen kapan saja hingga berbagai informasi mengenai promosi yang tentu saja mampu meningkatkan ketertarikan konsumen. Futera hadir untuk mewujudkan mimpi UMKM untuk go digital serta meningkatkan efektivitas layanan konsumen dengan menggunakan chatbot. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan dari hasil materi yang telah saya cari. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.